Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Bang Bet akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang konon sudah menjadi tumbal dari kejayaan rumah tua. Sebuah rumah yang sudah puluhan tahun berdiri kokoh, bahkan sejak saat Belanda masih mendiami bumi pertiwi. Kisah ini dituturkan langsung oleh Mila. Nama mereka tentu saja Bang Bet samarkan untuk melindungi privasi penulis. Mila sendiri merupakan teman dari penulis. Kejadian ini terjadi beberapa tahun silam saat Mila masih menginjak usia remaja. Cerita ini sangat panjang, namun akan Bang Bet perpendek guna memudahkan para pendengar untuk memahami kisah ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Yan, gimana kalau kita lanjut sekolahnya di SMP Palu aja? Usul Inah kepada Yani. Takut nah, pasti ibu bapak nggak ngizinin. Kamu tahu kan aku anak cewek satu-satunya. Kakak-kakakku juga pasti nggak ngizinin. Jelas Yani. Kita lari aja Yan, jangan sampai mereka tahu. Masa kita harus berhenti sekolah sampai SD aja? Kita harus jadi cewek yang sukses. Walaupun kita cuma anak desa, jangan mau kalah dong dengan yang lain. Gimana kalau kita ajak Mila juga? Pasti dia mau. Untuk biayanya, kita pakai tabungan kita dulu aja. Nanti kita sekolah sambil kerja. Kebetulan, kemarin aku dapat surat dari saudaraku yang bekerja di Palu. Ada ibu-ibu yang mau nampung dan nyekolahin kita, asalkan kita mau bantuin kerja di rumahnya. Menurutmu gimana Yan? Ini kesempatan kita loh. Terang Inah. Aku pikir-pikir dulu ya nah. Oke deh, nanti kita bicarain bertiga di sawah ya. Kamu jangan lupa kasih tahu Mila ya. Inah, Yani, dan juga Mila adalah 3 orang gadis kampung yang kesehariannya hanya menggembalakan sapi setiap pulang sekolah. Umur mereka bisa dibilang belasan, tapi niat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi memang sangat kuat. Itulah mengapa mereka sangat ingin sekali untuk melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi di Palu. Selain hanya ada SD di desa mereka, kondisi di kota juga sangat memungkinkan untuk meraih cita-cita mereka. Gimana Yan? Udah ada jawaban? Tanya Inah di sela-sela menggembalakan ternak bersama dengan kawan sejatinya. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku setuju dengan usul kamu nah. Jawab Yani. Kalau kamu gimana Mil? Sepertinya aku belum bisa ikut kalian. Kemarin sebenarnya aku mau ngomong ke ibu, tapi aku nggak tega ngelihat ibu susah sendiri. Ya setidaknya kalian kan ada kakak laki-laki yang bisa menggantikan pekerjaan kalian kelak. Nah kalau aku, anak pertama perempuan, adikku juga masih kecil. Gak mungkin aku bebanin pekerjaan ini pada bapak dan ibu. Tapi janji ya, jangan pernah lupakan aku di sini. Persahabatan kita akan selalu terjaga hingga kapanpun kan? Terlihat mata Mila mulai berkaca-kaca. Kamu jangan sedih gitu dong Mil. Kita tahu kok kondisi kamu gimana sekarang. Yang penting kamu doakan kita ya, semoga kelak kita bisa bawa gelar baru. Ucap Yani sembari memeluk sahabatnya itu. Oh iya Mil, sampaikan salam kita ke Ustadz Abdul ya. Mungkin beberapa waktu ini kita belum bisa ikut ngaji bareng. Hari yang ditetapkan telah tiba. Yani dan Inah secara diam-diam berangkat dari pangkalan taksi menuju ke kota hanya dengan berbekal uang tabungan yang sudah lama mereka kumpulkan. Dikarenakan akses jalan yang memang belum stabil, perjalanan terasa begitu lama dan juga begitu jauh. Hingga waktu yang mereka tempuh menghabiskan beberapa hari. Dan sampailah mereka di pusat kota Palu. Mereka pun langsung menuju ke alamat yang sudah Inah hafal sebelumnya. Dan kedatangan mereka disambut hangat oleh pemilik rumah. Sudah sekitar 5 orang yang pernah ditampungnya, hingga mereka semua sampai ke jenjang kuliah dan akhirnya memilih ngekos karena sudah bisa mencari uang sendiri. Itulah yang diucapkan oleh ibu pemilik rumah
yang kemudian memperkenalkan namanya dengan nama Bu Hendro. Di tengah kebahagiaan Inah dan Yani yang telah menikmati suasana kota, di sisi lain, orang tua mereka kebingungan mencari keberadaan mereka berdua. Inah dan Yani bahkan sempat dinyatakan hilang. Namun, berkat info dari Mila, barulah diketahui bahwa anak-anak mereka telah merantau ke kota demi meneruskan pendidikannya. Setidaknya, dengan info tersebut sudah bisa melegakan hati para orang tua. Terbukti, Ibu Yani dan Inah mulai ceria saat Mila menjenguk mereka. Bahkan, mereka juga berencana dalam waktu dekat orang tua Yani akan segera menyusul ke Palu guna melihat kondisi anaknya. Singkat cerita, sudah 1 bulan Yani dan Inah berada di rumah itu. Mereka dipekerjakan oleh Ibu Hendro untuk membantu kesibukan rumah dengan imbalan pendidikan yang akan ditanggungnya. Walau sebenarnya sudah ada 3 orang pembantu, namun masih saja terlihat raut wajah kewalahan dikarenakan tugas yang ada di rumah itu memang sangat banyak. Untuk itu, Inah diberi tugas untuk membantu membersihkan rumah, sedangkan Yani merawat dan juga menyirami bunga. Meski di sini, Yani tidak hanya disuruh untuk menyiram bunga, tapi juga tiang-tiang rumah dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan, diameter dari tiang itu bisa sampai 1 meter. Meskipun terlihat janggal, tapi Yani tetap menjalankan perintah pemilik rumah dengan dalih melestarikan budaya leluhur. Bu Hendro selalu meminta Yani untuk tetap menyirami tiang-tiang rumah pada malam-malam tertentu, khususnya pada malam Jumat dan juga malam Senin. Jangan lupa setelah menyirami tiang rumah, taburkan bunga kandil ini di tiang yang paling besar. Karena budaya ini sudah ada sejak rumah ini pertama kali dibangun. Jadi, jangan pernah telat menaburinya. Terang Bu Hendro di sela-sela makan malam. Rumah yang didiami Bu Hendro sudah sangat tua. Terlihat dari banyaknya lumut yang menempel pada dinding tertentu. Meski selalu dirawat, tapi nuansa tua tetap terlihat di sana. Apalagi dengan adanya beberapa foto jadul yang memperlihatkan suami istri tengah berfoto dengan perwira Belanda di pekarangan pojok rumah. Prawiro Joyo Abjo 1920 tertulis di bagian pojok bawah foto itu. Apa mungkin ini leluhur Bu Hendro ya? Bisik Inah ketika membersihkan debu pada foto. Bukan hanya Inah dan Yani yang ditampung oleh Bu Hendro. Ada beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama tinggal di rumah itu. Oleh karenanya, tidak sembarang orang dipilih Bu Hendro untuk menyirami tiang rumah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah cantik atau ganteng dan juga berkulit bersih. Jadi wajar ketika Bu Hendro memilih Yani untuk melakukan pekerjaan itu, dikarenakan kondisinya memenuhi syarat dibanding beberapa orang lain yang tinggal di sana. Yan, ayo dong pindah ke tempat tinggal saudaraku aja. Aku udah gak betah di sini. Hampir setiap kamu selesai nyiram tiang-tiang rumah, aku selalu ngelihat penampakan perempuan bergaun putih. Dan rambutnya tuh panjangnya hampir selutut, kata Inah ketika pulang sekolah. Ah, mungkin itu halusinasimu aja, Nah. Buktinya aku nggak pernah lihat kok. Teman-teman yang lain juga nggak ada yang ngerasa keganggu tuh. Tapi serius deh Yan, aku tuh gak mungkin bohong. Masa halusinasi datang waktu kamu selesai nyiram tiang rumah aja? Udahlah Nah, Ibu Hendro udah terlalu baik untuk kita. Lihat berapa uang saku yang kita terima setiap hari. Udah lebih dari cukup tahu. Bahkan teman-teman yang lain pun gak sebanyak kita. Kalaupun kita tinggal dengan saudaramu, pasti bakal ngerepotin. Belum lagi biaya sekolah kita nanti gimana? Di dalam hati, Inah memang membenarkan apa yang dikatakan oleh temannya itu. Di antara beberapa teman yang tinggal di situ, hanya mereka berdua yang mendapatkan keistimewaan. Bahkan Yani sudah dianggap seperti anak sendiri bagi Bu Hendro. Kini, sudah 9 bulan mereka tinggal di rumah Bu Hendro. Yani dan Inah sudah beberapa kali mengirim surat ke kampung yang isinya menyatakan bahwa kondisi mereka berdua sehat dan meminta orang tua untuk tidak usah khawatir dengan keberadaan mereka. Meski begitu, teror gaib yang sering dialami oleh Inah sudah menjadi makanan ringan baginya.
Karena kelelahan selepas menyiram tiang rumah, Yani berpamitan untuk tidur terlebih dahulu. Sedangkan Inah masih belajar untuk persiapan presentasi di sekolah. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, tapi Inah masih khusyuk dalam belajarnya. Tak menunggu lama, Inah berlari menuju kamar kecil yang lokasinya melewati sebuah kamar tua. Selesai buang hajat kecilnya, ia bergegas kembali menuju kamar guna menyambung belajar yang sempat tertunda. Langkahnya terhenti tepat di depan kamar tua itu. Di sela-sela hembusan angin yang menerpa dedaunan, ia mendengar ada percakapan seorang wanita yang tak begitu asing di telinganya. Hah, Bu Hendro? Ngapain dia di sini? Bukannya kamar ini tidak boleh dimasuki siapapun selain dia? Terus dia ngobrol sama siapa dong? Batin Inah. Rasa penasaran yang Inah alami memaksanya untuk melihat kondisi di dalam. Melalui lubang pada kunci, Inah mampu melihat kondisi ruangan tersebut, walau hanya diterangi oleh lampu minyak. Hatinya tercengang ketika ia melihat perempuan yang sedang berbicara dengan Bu Hendro. Hah? Itu kan wanita yang kemarin ada di foto. Kapan dia kesini? Tak menunggu lama, Bu Hendro menyerahkan foto pada wanita itu. Entah foto siapa. Inah pun tak mampu menebaknya karena ukuran foto itu yang terlalu kecil. Ditambah lagi kondisi penerangan yang kurang, yang membuat bulu kuduk Inah meremang. Setelah menerima foto, perempuan cantik itu memberi Bu Hendro 3 tali berwarna putih. Dan kemudian ia langsung amblas masuk ke sebuah kaca cermin di belakangnya. Hantu.